Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada saya hari ini dan agar saya bisa menyampaikan materi bab 5 ya tentang iman pada malaikat. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alex Saputra dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 2010601036. Baiklah, materi bab 5 yaitu iman kepada malaikat. Yang pertama, makhluk gaib. Semua makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang gaib dan nyata. Yang membedakan keduanya adalah bisa tidak dijangkau oleh panca indera manusia. Yang dimaksud gaib dalam pembahasan ini pun mengimani wujud makhluk gaib menempuh dua cara, yaitu melalui berita atau informasi yang diberikan oleh sumber tertentu. Kedua, melalui bukti nyata bahwa makhluk tersebut ada. Misalnya malaikat. Kita mengetahui berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Dan kedua, bukti nyatanya ada malaikat seperti adanya malaikat maut yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyalanya api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Wujud tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali menampilkan dari manusia. Dalam Quran surat Maryam ayat 16-17 yang artinya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia. Malaikat tidak dilengkapi dengan hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti manusia, tidak berjenis kelamin, dan tidak berkeluarga. Hidup dalam alam yang berbeda dengan manusia. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Malaikat selalu memperhambakan diri kepada Allah dan putus atas segala perintahnya, serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dan tugas malaikat, jumlah malaikat sangat banyak, tidak bisa diperkirakan. Ada perbedaan tingkatan di antara mereka, baik dalam kejadian, tugas, pangkat, dan kedudukan. Sebagian dari malaikat diberi nama mereka, dan sebagian mereka hanya dijelaskan tugas-tugasnya saja. Ada yang bertugas di alam ruh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi salam kepada ahli surga, dan menyiksa penghuni neraka. Ada yang bertugas di alam dunia, berhubungan dengan manusia seperti mencatat amal, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan lain-lain. Di antara nama dan tugas malaikat adalah Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan alam. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet di hari kiamat dan berbangkit. Yang keempat, malaikat maut bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya. Kelima, malaikat rakib dan atid yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Yang keenam, malaikat munkar dan nakir. Yang ketujuh, malaikat ridwan, penjaga surga dan pemimpin para malaikat pelayan surga. Yang kedelapan, malaikat malik, penjaga neraka dan bertugas memimpin para malaikat menyiksa penghuni neraka. Yang kesembilan, malaikat bertugas memikul arsy. Yang kesepuluh, malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Rasulullah
bersabda, "Syaitan dapat menggerakkan hati anak Adam. Demikian pula malaikat dapat menggerakkan hati." Bisikan setan berupa godaan untuk melakukan kejahatan dan mendustakan kebenaran. Sedangkan ajakan malaikat berupa dorongan untuk berbuat kebaikan dan meyakini kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Tirmizi. Malaikat yang bertugas mendoakan orang-orang yang beriman supaya diampuni oleh Allah segala dosanya, diberi ganjaran surga, dan dijaga dari segala keburukan dan doa-doa lain. Manusia lebih mulia daripada malaikat. Alasannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Yang kedua, malaikat tidak menjawab pertanyaan Allah tentang al-asma, sedangkan Adam mampu karena memang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah tabiatnya, sebab malaikat tidak memiliki nafsu. Sedangkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan yang berat melawan hawa nafsu. Keempat, manusia diberi tugas oleh Allah menjadi khalifah di permukaan bumi. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Lebih mengenal kebesaran Allah yang menciptakan dan menugaskan malaikat. Yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindungannya terhadap hambanya dengan menugaskan para malaikat untuk menjaga, membantu, dan mendoakan hambanya. Yang ketiga, berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akan merasa beruntung bila golongan yang didoakan malaikat, sebab doa malaikat tidak pernah ditolak. Keempat, berusaha selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, sebab ada malaikat yang selalu mengawasi. Jin, iblis, dan syaitan. Secara etimologis, kata al-jin berasal dari kata janna, yang artinya bersembunyi. Dinamai al-jin karena tersembunyi dari pandangan manusia. Kata iblis berasal dari kata ablasa, artinya putus asa. Dinamai demikian karena iblis putus asa dari rahmat Allah atau kasih sayang. Kata syaitan berasal dari kata syaitana, yang artinya menjauh. Dinamai demikian karena jauhnya dia dari kebenaran. Jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, mu'alaf seperti manusia. Di antara mereka ada yang patuh dan ada yang durhaka. Yang durhaka pertama kali adalah iblis. Anak cucunya disebut syaitan. Makna beriman kepada makhluk gaib Allah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beriman kepada malaikat itu erat kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah Islam tidak dikenal adanya roh gentayangan, arwah penasaran maupun indera keenam. Diyakini bahwa setelah pergi para pelayat, mayit di dalam kuburnya akan ditanyai 3 pertanyaan kubur oleh malaikat. Manusia yang jahat mengalami siksa kubur, sedangkan manusia yang baik akan mengalami yang dinamakan nikmat kubur. Roh orang yang telah meninggal tetap berada di dalam kuburnya, menanti datangnya hari kebangkitan. Hal ini kadangkala dimanfaatkan oleh jin untuk meniru wujud si mayit untuk mengambil keuntungan ataupun sekedar mempermainkan manusia, atau yang sering kita sebut setan. Begitu pula tentang indera keenam, bahwasanya jin tidak dapat dilihat manusia kecuali jin tersebut sendiri yang menampakkan dirinya. Hanya saja jin melihat dan memilih orang-orang tertentu untuk dia tampaki, kadang secara reguler. Tujuannya supaya manusia mengira dan meyakini bahwa dia mampu melihat hal gaib dan mulai menyatakan kepada khalayak bahwa dia mampu mengetahui hal gaib.
Dan pada akhirnya, jin akan berkomunikasi dengan manusia tersebut dan menipunya, mengaku sebagai arwah orang yang telah mati, atau menawarkan manusia tersebut mencari harta, atau bahkan mengajak kepada perdukunan dan kesyirikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.